Oke, anak-anak ya, kita kembali lagi ya. Kita lanjutkan ke latihan PAT nomor 7 ya. Ini tentang hukum perbandingan ya. Hukum perbandingan ini sangat mudah. Ya, tentukan faktor pengalinya itu tentukan dia naik, dia turun. Kalau naik punya faktor pengali yang besar, kalau turun dia faktor pengalinya lebih kecil ya. Kita bahas barengan ya. Oke. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 48 hari dengan 65 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 30 hari. Dia ingin menyelesaikannya dalam waktu 30 hari ya. Banyak pekerja yang ditanyakan nih, banyak pekerja yang harus ditambah. Ini berapa? Oke. Kita pastikan ini hukum perbandingan bukan? Ya. Oke. Yang dibandingkan ada hari pekerja. Ada hari ya, ini 48 hari, 65 pekerja. Kemudian kita ingin selesai dalam waktu 30 hari. Tambahan pekerjanya berapa? Berarti yang dibandingkan sesuatu hal yang sama. Berarti ini hukum perbandingan dan menyelesaikan pekerjaan yang sama. Oke, kita yang diketahui kita pindahkan, ada hari, kemudian ada apa lagi? Ada pekerja ya. Ada pekerja. Oke. Ada hari, ada pekerja ya. Ini 48 hari oleh 65 pekerja ya. Lalu kita ingin selesai dalam waktu 30 hari ya, otomatis kita harus nyari ini dulu. Misalkan ini Y, ini misalkan Y ya. Oke, kita tentukan dulu naik turunnya ya. Ini terjadi kenaikan atau ini terjadi penurunan. Kalau 48 hari butuh pekerjanya 65 orang. Sekarang dipercepat nih selesainya 30 hari. Otomatis pekerjanya harus ditambah atau dikurangi. Berarti harus ditambah. Berarti ini perlu penambahan pekerja ya. Pekerjanya semakin naik, artinya ini kita naik ya. Pasti ini hasilnya jadi naik. Nah, lalu terakhir tahap akhir apa? Yang kita bandingkan ini hari. Ya kan? Ini yang dibandingkan hari. Ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Kita tuliskan dulu 48 per 30 ya. Atau kemungkinan kedua adalah apa? 30 per 48. Nah, ini ya. Ini itu adalah sebagai faktor pengalinya. Sekarang kita lihat, kita butuhnya adalah apa? Naik. Kalau naik berarti faktor pengalinya itu lebih besar dari 1. Artinya faktor pengalinya yang paling besar. Sekarang kita bandingkan 48 per 30 atau 30 per 48 yang lebih besar. Kalau naik itu ambil yang lebih besar. Karena lebih besar otomatis faktor pengalinya yang pembilang yang bagian atasnya harus lebih besar. Berarti ini 48, ini 30. Ini yang paling besar. Yang di atasnya lebih besar supaya punya faktor pengali yang besar. Berarti ambil yang ini. Kenapa? Karena dia naik dan ini lebih besar ya, supaya nanti hasilnya lebih besar ya. Hasilnya semakin besar faktor pengalinya. Jadi jawabannya di sini ini Y sama dengan, ini baru nilai Y-nya ya. Y sama dengan 48 per berapa? 30 dikali berapa? 65 ya. Ternyata ini bisa ya dibagi berapa? Dibagi 5. Kalau dibagi 5 ini berapa? 13 ya. Ini bagi 5 berapa? 6 ya. Ini sederhanakan. Ternyata ini bisa dibagi berapa? Ternyata ini bisa dibagi oleh 6 ya. Ini dibagi 6 berapa? 8. Oke. Ini 8. Yang ini habis ya. Yang ini 1. Berarti hasil akhir berapa?
Hasil akhir kita kalikan. Berarti 8 dikali 13. 8 kali 13 itu berapa? 104 ya. 104. Hati-hati ya, hati-hati. Kita butuh 104, berarti kita butuh pekerjanya 104. Ini kan yang ini, ya ini yang di sini kan. Nih. Ini 104. Oke, ini 104. Yang ditanyakan adalah apa? Yang harus ditambah, pekerja yang harus ditambah. Kita punya pekerja 65, sedangkan kita butuh pekerja 104. Berarti tambahannya berapa? Berarti tambahannya adalah 104 dikurangi 65. Berarti nanti jawabannya ya, tambahannya sama dengan tambahan pekerja ya. Berarti tambahannya sama dengan berapa? Tinggal dikurangkan aja. Tambahannya 104 dikurangi berapa? 65 ya. Kenapa? Karena kan kita punya pekerja 65, udah punya nih. Sedangkan kita butuhnya supaya 30 hari selesai, kita butuh 104 pekerja. Berarti pekerja yang ditambahkan adalah 104 dikurangi 65. Sama dengan berapa? 39 ya. Berarti jawaban akhir yang mana? Yang D ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya.